Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang perjalanan hijrahnya kita ini banyak sebab-sebab yang kita runtuh di tengah jalan. Di antara hal yang paling banyak adalah masalah hati. Ya, makanya Allah dan Rasulnya itu sangat konsen agar kita selalu membersihkan hati dan jiwa kita. Karena ketika hati itu bersih dan hati itu suci, maka akan siap kita untuk menghadapi beraneka ragam ujian dan cobaan yang kita hadapi, dan kita tetap akan fokus kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara hal-hal yang terkadang membuat perselisihan di kalangan teman-teman, ya, dan kemudian berefek kepada menjauh dari majelis ilmu, menjauh daripada istiqomah, ini adalah penyakit hasad, yaitu menginginkan agar kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Kalau coba kita renungi sesaat, kita sebagai Ahlussunnah meyakini segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah takdir yang Allah takdirkan. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Begitu juga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari sisi rezeki semua telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, akan ada di tengah-tengah perjalanan kita, ya, teman-teman kita yang mereka berbisnis sama dengan bisnisnya kita. Dan ini adalah hal-hal yang terkadang akan membuat hasad. Ya, maka di sini kita harus memperkuat tauhid dari sisi apa? Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah yang telah mengatur rezekinya. Allah memberikan sekian kepada si fulan, memberikan sekian kepada si alan, memberikan sekian kepada si fulan, si fulana, dan memberi sekian kepada alana. Itu semuanya adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan keadilannya. Jadi ketika kita merasa hasad dengan apa yang dimiliki oleh orang lain yang itu tidak dimiliki oleh kita, dan kita menginginkan itu hilang darinya, kita harus sadar, ya, secara tidak langsung kita sedang protes kepada Allah. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan kepada dia lebih daripada saya? Kenapa dia lebih sukses dibandingkan saya? Kenapa dia lebih maju dibandingkan saya? Sadarkah kita? Kita sedang memprotes apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itulah efek jelek dari penyakit hasad. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, ketika kita hasad kepada seseorang yang membuat pikiran kita itu kacau, yang membuat pikiran kita itu tidak stabil, yang akhirnya apa yang kita inginkan dari orang itu tidak akan pernah hilang darinya, karena itu memang ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya. Kemudian apa yang kita punya justru gak kita urus. Jadi penyakit hasad itulah penyakit yang sebenarnya penyakit hanya orang-orang bodoh yang terjangkiti. Dia menginginkan sesuatu hilang, kenikmatan dari saudaranya yang itu tidak mungkin dia lakukan. Sementara dia punya apa yang dia miliki seharusnya bisa dikembangkan, tapi dia sibuk untuk mengurusi orang lain. Jadi kenapa saya memilih nasihat pagi ini, materi ini, karena itulah yang membuat perselisihan di kalangan teman-teman, perselisihan dalam bisnis, dalam dagang, yang akhirnya berefek kepada kajian. Jadi di situ kita benar-benar harus mentauhidkan Allah. Di situ kita harus benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah. Kita tidak hanya percaya Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Kita disuruh ikut Nabi, kita ikut Nabi. Tapi kita juga harus percaya rezeki itu adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz.